Halo, selamat datang di edisi perdana podcastnya DAI, namanya Teras DAI. Gitu ya. Selamat datang Mas Dedi, Mas Yuda. Pak Steve, sehat selalu. Saya Stefanus J. Manahampi yang akan mengatur jalannya diskusi ini, memberi pemantik-pemantik diskusi supaya ngobrol-ngobrol di Teras DAI ini menarik. Mas Yuda, kita hari ini kedatangan nih provokator ya kan, provokator sejati nih. Kawan lama. Arsitek menggugat. Iya, di sini saya dari DAI, kita ditemenin sama Mas Yuda, ada Mas Dedi Brantas, ini senior sekaligus provokator. Kalau di DAI sudah terkenal dengan provokasi-provokasinya gitu ya. Jadi kita undang kali ini di podcast perdana nih, Mas Dedi. Terima kasih. Mudah-mudahan Mas Dedi ada, makin seru podcastnya gitu kan. Amin. Di edisi perdana ini kita pengen ngomongin sebetulnya seputar praktek profesi arsitek gitu ya. Jadi seperti kita ketahui lah ya bahwa sekarang semenjak Undang-Undang Arsitek ada ya Mas Yuda ya tahun 2017, Undang-Undang 6 2017, kemudian dilengkapi dengan muncul PP nomor 15 tahun 2021. Proses menjadi arsitek atau seseorang boleh disebut arsitek itu menjadi suatu proses yang cukup formal gitu kan ya, sudah ada urutannya. Meskipun memang sebetulnya sebelumnya sudah ada proses SKA ya, sertifikasinya sebelumnya. Tapi semenjak ada undang-undang arsitek ini menjadi clear. Mas Yuda mungkin boleh nggak sedikit cerita Mas Yuda? Kenapa sih Indonesia perlu tiba-tiba gitu ya? Kan SKA udah lama nih. Kita IAI juga dulu pernah ngeluarin sertifikat. Kenapa kok tiba-tiba di tahun 2017 kita perlu punya undang-undang arsitek? Latar belakangnya itu apa sih waktu itu? Kalau melihat sejarahnya kan cita-cita ini sudah muncul jauh hari ya sebelum tahun 90-an, tahun 80-an karena berkaca pada sekurang-kurangnya negara jiran ya, Malaysia aja punya undang-undang arsitek tahun 67. Terus kemudian India kalau nggak salah tahun 72. Singapura agak terlambat tapi lebih dulu dari kita. Dalam masyarakat ASEAN kita juga ingin punya rasa percaya diri gitu. Profesi arsitek kan sejak IAI berdiri sudah lumayan lah jumlahnya juga tumbuh dan berkembang gitu. Di antara masyarakat ASEAN kita ingin juga duduk setara gitu dengan mereka dan profesi ini memiliki peran yang cukup penting di dalam pembangunan sehingga dorongan dari IAI bersama pemerintah akhirnya merasa perlu dan bahwa muncul 2017 sebenarnya agak terlambat karena masyarakat ASEAN kan sudah mulainya 2015 ya. Dan ada cross border practice dan sebagainya. Kalau arsitek di Indonesia tidak dikelola secara leg spesialis kurang mantap gitu. Jadi akhirnya perlulah undang-undang arsitek supaya kita setara dan sejajar dengan negara-negara lain yang juga memberikan penekanan khusus pada profesi tertentu ya, baik dokter, advokat, kemudian notaris, dan juga salah satunya tentu arsitek dan tentu insinyur juga. Undang-undang insinyur kan muncul 2014, kita agak terlambat tuh, kesalip juga padahal mulainya kita gitu. Berapa lama tuh Mas kita nyusun undang-undangnya waktu itu ya? Kalau RUU itu sebenarnya muncul pertama udah tahun 80-an, tapi draft yang muncul kali pertama itu kalau boleh saya ingat itu sekurang-kurangnya 2008 ya. Karena ada pertemuan dengan PU waktu itu. Kemudian parlemen juga meresponnya sebagai bagian walaupun 3-4 tahun sebelumnya sudah pernah masuk di legislasi nasional tapi belum jalan gitu. Jadi kalau diperkirakan ya dekade awal 2000-an kita sudah mulai berpikir keras untuk punya undang-undang arsitek akhirnya Biar setara dengan negara lain ya. Ya, karena toh IAI udah tahun 59 masa arsitek nggak ada ketentuannya kecuali waktu itu berlindung di bawah Undang-Undang Jasa Konstruksi sebagai sasaran antara sebenarnya. Baru kemudian leg spesialis. Tapi saya tuh pernah ada satu ini mungkin sama nih setara sama kegundahannya provokasinya Mas Dedi biasanya. Jadi waktu itu ini Mas Dedi, saya dikasih tahu cerita Mas Juara, almarhum Mas Juara. Jadi Mas Juara ketemu terus ada temen yang dari luar nanyain gitu kan. Lu bener yakin mau punya undang-undang gitu kan? Loh kenapa gitu kan, saya juga kaget kok ditanya gitu. Mas Juara cerita, ya karena punya undang-undang itu nyusahin katanya gitu. Gimana Mas Dedi, menurut Mas Dedi dia punya undang-undang ini bagus apa nyusahin gitu? Saya pikir yang namanya aturan memang nyusahin. Gitu ya? Jadi artinya gini ya, ketika undang-undang itu muncul dan disyaratkan bahwa arsitek ber-STRA kan ujungnya begitu ya. Nah kami yang sudah sekian puluh tahun, 12 tahun eksis, undang-undang eksis itu. Kok tidak dianggap jadi arsitek? Kami jadi batal.
Makanya ketika di kemudian hari ada anak cucu kita, yang dulu tuh arsitek atau bukan? Arsitek, tapi kok nggak Punya STRA? STRA? Kan bukan arsitek. Loh, tapi Iya, kan iya. karyanya kan banyak. Gitu. Hmm. Nah, artinya apa? Artinya saya melihat bahwa undang-undang itu memang penting, tapi di sisi lain juga bisa nggak mengakomodir kebutuhan kita arsitek dan calon arsitek yang akan muncul gitu. Jadi gini, kalau arsitek itu kan ada 3 kelompok. Pertama kelompok yang bakal muncul dari arsitek, merepotkan nggak undang-undang ini untuk yang anak-anak muda, adik-adik kita, anak cucu kita itu jadi arsitek. Yang kedua yang sedang mapan menjadi arsitek, mungkin kayak Bang Steve juga lagi eksis, karyanya banyak, kira-kira gitu. Artinya sudah setengah-setengah mau mendekati maghrib. Hanya sekedar mengisi hidup, berkarya, menyambung hidup, bersenang-senang dengan anak cucunya gitu. Tapi masih pengen dianggap sebagai arsitek. Gitu kira-kira gitu. Tapi ketika tidak ber-STRA, engkong ini enggak arsitek. Arsitek gitu ya. Jangan ngaku arsitek, engkong enggak punya STRA. Artinya apa? Dengan undang-undang ini malah membunuh kita-kita yang senior. Nah, ini. Ya, Mas Yuda, bener nggak nih kalau undang-undang nih mau membunuh gitu? Tadi seperti provokasinya Mas Dedi ini sebetulnya. Pada awalnya bisa ditafsirkan demikian, Pak Dedi. Tapi kita tahu juga Dewan Arsitek Indonesia berusaha keras untuk melakukan tafsir-tafsir tambahan pada undang-undang dan PP, sehingga pendekatannya adalah tidak semata-mata formal sebagaimana yang tertulis, tapi juga mencoba mengimplementasikan yang tersirat. Makanya hari ini ada program, bahkan EPAM pun nggak ada di PP, bahkan ODS pun nggak ada di PP. EPAM itu apa, Mas? Equivalensi Pendidikan Arsitektur dan Rekognisi Magang itu tidak termuat di PP, tapi itu merupakan upaya Dewan Arsitek Indonesia untuk membuka ruang yang lebih lebar, memberikan kesempatan yang lebih fair pada situasi di mana sistem kita secara keseluruhan baik pendidikan maupun dunia profesi belum mapan sebagaimana yang diharapkan gitu. Sehingga dibuatlah tafsiran-tafsiran tambahan lewat operasional yang disebut tadi EPAM, ada ODS dan sebagainya nanti itu untuk menjawab tantangan dari Pak Dedi bahwa ini kok kita kemudian terbelenggu, tersandera, tidak bisa berkarya karena sudah terlanjur lulus sekolah arsitektur 30-40 tahun yang lalu gitu. Kita bahkan ada ODS 55 yang mengakomodasi kawan-kawan yang selama ini di luar sistem, justru lewat undang-undang dan PP sekarang malah bisa masuk, berbeda dengan masa sebelumnya. Jadi harus dilihat peluang itu bahwa masih ada kekurangan, ya tentu kita learning by process dan mencoba merespon kritik dan masukan dari kawan-kawan anak bangsa yang punya talenta di bidang itu. Ya, saya ingat sekali nih Mas Dedi ya, bahwa dulu mungkin Mas Yuda bisa refresh juga memorinya waktu pas ada almarhum Pak Didi ya. Iya. Karena beliau kan Pak Didi kan lama di DKA ya. Lama betul. di DKA di segala macam Mas Dedi, bahwa waktu itu beliau memperjuangkan sekali bahwa kata beliau, satu, yang sudah pernah diberi pengakuan oleh negara, oleh organisasi sebelumnya sebagai arsitek, maka itu harus tetap diakui dengan adanya undang-undang arsitek. Memang sekarang yang pemegang SK. Pemegang SK gitu kan. Jadi makanya akhirnya pas saya ingat sekali di awal-awal ya, Pak Didi yang sebagai reksiter yang beliau sangat memperjuangkan bahwa bahkan yang sudah pernah dapat dulu sertifikat SKA atau bahkan sertifikat model IAI itu boleh langsung dikonversi menjadi STRA. Itu sudah kita laksanakan. Sudah laksanakan. Jadi bahkan masih terbuka kan sampai saat ini ya dengan adanya ODS itu. Saya ingat sekali kalau masih dibilang bahwa ini udah sulit, kayak enggak gitu. Jadi susah. Jadi nah saya rasa waktu itu almarhum Pak Didi ya yang sangat perjuangkan itu ya Mas Yuda ya, bahwa ya kalau mereka apapun bentuk pengakuannya gitu ya, selama itu sudah pernah ada dan dipegang, kita dari Dewan Arsitek akan meneruskan pengakuan itu. Begitu ya kurang lebih kalau nggak salah Mas Yuda. Iya, konsepnya begitu. Iya, soal pengakuan nih ya. Tahun 91 saya lulus, masuk anggota IAI. Itu legitimate saya jadi arsitek. Betul. Gagah saya. Kamu jadi arsitek? Iya. Anggota belum? Anggota saya. Ya kan? Nah, hari ini kan nggak begitu. Jadi gini, kayak hari ini pun kalau menurut data di informasi, per Juli itu anggota IAI yang ber-STRA 6.800 ya. 6.000 sekian kan. Iya. Anggota IAI 28.000. Iya.
kan mestinya IAI sadar diri. Ini Ikatan Calon Arsitek Indonesia. Namanya jadi apa? Ikatan Calon Arsitek Indonesia, ICAI. ICAI. bukan IAI. Bukan, ya kenapa? Anggotanya cuma 6.000. Yang punya STRA. RA. Nah, selebihnya kan bukan arsitek. Belum arsitek. Belum arsitek. Calon arsitek. Iya kan? Ya. Nah, kalau sebelum ada undang-undang, saya anggota IAI nomor 2702, saya arsitek. Saya diakui sebagai anggota IAI. Saya arsitek. Ketika undang-undang muncul, yang arsitek itu harus yang ber-STRA. Tapi Mas Didi, saya tuh juga dulu punya pengalaman menarik tuh. Saya pikir dulu begitu saya jadi anggota IAI itu otomatis bisa pakai di belakangnya koma IAI gitu. Ya, tapi ternyata kan harus jadi anggota profesional dulu. Anggota profesional kan juga nggak repot-repot amat itu. Iya, masukin kita ngajukan untuk permohonan SKA. Kan nggak repot-repot amat gitu. Artinya sebelum ada undang-undang. Ada undang-undang gitu. Artinya undang-undang ini kok Anda ini kok ngerepotin. Bedanya apa sih gitu? Kita orang luar. Anda ini ada bikin dewan ini kok bikin undang-undang, dewan ada di DPR. Ada undang-undang. Untungnya buat kami apa? Nah, kan gitu ya. Iya, tapi kan begini, saya rasa ada betulnya itu. Pertanyaan menarik tadi, apa untungnya buat kami itu Mas Yuda gitu kan? Kami ini masyarakat ya. Iya, oke. Ya, kita harus lihat dari perspektif lain bahwa di dalam konteks geopolitik situasinya sudah berubah gitu. Kita nggak bisa hidup lagi di zaman tahun 1970, 80, 90. Situasi sudah berubah. Bayangkan kalau hari ini kita nggak punya undang-undang arsitek. Apa kata orang Singapura gitu, apa orang Malaysia, apa kata orang Filipina gitu. Nanti mereka masuk aja di sini menggantikan kita karena mereka bilang kami lebih legitimate daripada saudara gitu. Nah ini sebenarnya upaya ketahanan nasional sebenarnya. Bahwa kita ingin memastikan bahwa pekerjaan berarsitektur di Indonesia itu kita tuan rumahnya, itu persoalannya. Jangan sampai nanti ada investasi asing, ada kawan-kawan datang dari mancanegara sebebas-bebasnya mengambil kue jasa konstruksi khususnya di bidang arsitektur di Indonesia. Kita harus punya posisi menawar. Nah, posisi menawarnya salah satunya adalah lewat undang-undang arsitek. Hanya itu salah satu yang bisa dihadapkan agar kita bisa jadi tuan rumah gitu. Tentu harus diperjuangkan gitu. Kalau enggak, semua investasi datang dengan arsitek asing dan kita nggak bisa ngapa-ngapain karena dianggapnya kita warga negara kelas 2. Saya rasa juga kayaknya menarik juga gini Mas Yuda, banyak sekali teman-teman kita yang kebetulan misalkan kayak yang paling dekat deh, misalnya kerja di Singapura gitu ya, meskipun dia sudah S1 gitu kan, bahkan dia bekerja di sana tidak diakui sebagai arsitek gitu kan, lalu dia digaji sebagai drafter misalkan gitu. Tapi akhirnya sekarang Mas Didi begitu mereka sudah terregistrasi ya punya STRA, mereka bisa menyebut dirinya arsitek di Singapura. Ya, karena kalau misalkan katakanlah oke deh Indonesia nggak perlu undang-undang arsitek, tapi kan bisa arsitek Indonesia register di Singapura. Ternyata nggak gampang untuk arsitek Indonesia, arsitek di luar Singapura itu untuk bisa berregistrasi sebagai foreign arsitek di Singapura. Jadi kemarin aja saya jadi menarik ya Mas ya. Kan kita ada namanya ASEAN Arsitek tuh, AA gitu kan. Itu ada kongresnya kan dan setiap negara punya perwakilan gitu. Semenjak dibukanya ASEAN Arsitek itu lalu mendorong terjadi registrasi foreign arsitek di negara masing-masing, Singapura tuh sekarang cuma satu, Mas. Baru satu. Yang punya arsitek. Arsitek Filipina yang terregistrasi, bisa terregistrasi di Singapura. Jadi emang ini jadi peta yang berbeda ya Mas Yuda ya menurut saya. Jadi nggak hanya perlindungan, menurut saya nggak hanya perlindungan dalam negeri juga, tapi juga perlindungan buat teman-teman yang mau keluar negeri gitu kan, bahwa dia bisa bekerja dan diakui di luar. Karena kalau kemarin selama ini perjuangan kita Mas Dede, pendidikan Anda berapa? 4 tahun. Oh nggak memenuhi pendidikannya standar UIA, Anda nggak bisa sebagai arsitek. Kenapa? UIA itu harus 5 tahun, terus kemudian tambah magang 2 tahun gitu. Jadi Anda nggak bisa mengklaim diri arsitek gitu. Ini makanya pasti plus minus lah ya sebetulnya menurut saya. Dan jangan lupa juga Pak Dedi, kita tahu undang-undang keinsinyuran itu kan terbit 2014. Iya. Kalau arsitek nggak punya undang-undang sampai hari ini, itu kawan-kawan teknik sipil bangunan bisa ngerancang sebagai arsitek. Iya. Gini, sorry. Mau nyambung, mohon maaf. Yang jenengan sampaikan tadi itu kan lapisannya kan tipis.
lulusan arsitek yang akan berperang di Singapura, di internasional kan tipis. Enggak, yang di dalam negeri juga dong. Ya, di dalam negeri pun yang level kayak Sony Sutanto, jenengan itu kan tipis. Yang Terus banyak kira-kira itu Pas arsitek Sony bisa kelurahan, kayaknya lebar loh. Iya. ya kan? Yang bisa misalnya daerah-daerah pinggiran lah, daerah-daerah pulau-pulau terpencil. Oke. Apa perlu repot-repot jadi arsitek yang bisa mengerjakan gedung bertingkat? Kok mereka diperlakukan sama? Oke, usianya? sekarang kalau saya lihat perspektifnya gini, kalau saya Pemda ya, pemerintah kabupaten, saya mau bikin pengadaan barang dan jasa. Terus persyaratannya kira-kira apa kalau buat ngerancang gedung kelurahan? Siapa aja boleh? Pasti arsitek. Siapa yang nentuin dia arsitek? Oke, ya undang-undang kan DAI. Enggak. Masalahnya Kalau nggak ada undang-undang, siapa yang nentuin dia arsitek? sesuatu yang udah ya gini. Kalau itu pernah ada kasus gedung DPRD di suatu tempat itu yang di sana anak STM. DPRD loh. Nah, artinya apa? Itu jawab siapa yang akan menentukan kan kira-kira begitu karena nggak ada barangnya, pasar kosong, diisi dengan yang ada. Iya, oke. Ya. Sementara kita dengan undang-undang pengen semuanya pasar diisi oleh barang yang sesuai, bersertifikat segala macam. Permasalahannya adalah untuk sertifikasinya itu sulit. Padahal pasarnya tidak menuntut kualitas selevel itu. Setinggi itu. Itu maksudnya gitu. Jadi artinya kalau ada pengadaan barang dan jasa siapa aja boleh jadi arsitek. Oh itu soal lain ya. Saya nggak ngomong ke sana. Terus itu soal kebijakan. Tapi bahwasannya ketika saya cuma mampu meraih pasar kantor kelurahan, jangan diadu sama Sony Sutanto. Oh enggak. Yang hotelnya berbintang-bintang gitu. Nah sekarang kebetulan. Jadi sama loh Pak. Iya kebetulan di dalam proses yang kita jalani bersama IAI, ketika seseorang lulus S1 itu ada jenjang jabatan yang bisa diambil, yaitu jenjang jabatan 6, yaitu asisten muda arsitek. Kemudian kalau dia sudah 2 tahun atau sedang ngambil PPAS, bisa ambil jenjang jabatan 7, dia bisa menyebut dirinya asisten arsitek. Ini mirip seperti di apoteker atau di advokat gitu. STRA itu masuk dalam jenjang 8 dan 9. Jadi artinya kawan-kawan dan daerah yang memang tidak ada arsitek, barangkali untuk situasi tertentu yang masa transisi dan temporer sifatnya, kawan-kawan yang asisten muda arsitek atau asisten arsitek, jangan-jangan bisa mengelola juga pekerjaan-pekerjaan yang relatif sederhana yang diperlukan di daerah-daerah terpelosok, tentunya dalam sistem yang perlu dibahas lagi lebih lanjut untuk memastikan keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan gitu kan. Iya. Gitu lah. Tapi artinya sekarang arsitek ada jenjang 8-9, sementara asisten muda ada di jenjang 6, asisten arsitek ada di jenjang 7. Jadi secara formal itulah yang bisa dipakai sebagai cara untuk berpraktek dan mengaktualisasikan dirinya di dunia arsitektur. Ya, gitu. tapi saya rasa yang sampaikan Mas Dedi mungkin menurut saya jadi agak flashback ya Mas, ke ketika kita beralih dari model SKA yang punya jenjang ada 3 gitu ya, 7, 8, 9. Kemudian kita pada waktu itu seingat saya kita dihadapkan pada diskusi soal apakah STRA itu berjenjang atau tidak gitu ya. Di undang-undang dan PP nggak disebut. Ya waktu itu kan memang tidak ada situ Mas Dedi. Jadi memang waktu di awal Mas Dedi pada saat DHI mulai merumuskan tadi memang terjadi diskusi. Utama gitu. Apakah kita tetap akan menggunakan skema STRA di mana ada madya utama atau kita mau satu jenjang gitu kan. Nah, waktu itu Mas Yuda, saya jadi ingat ini kenapa? Karena waktu itu Mas Yuda sempat mengambil contoh di Cina ya. Di Cina itu memang ada 2 jenjang, Mas Dedi. Iya. Ada jenjang yang nasional dan internasional lah kasarnya gitu ya. Jadi yang nasional yang mengerjakan proyek bangunan-bangunan mungkin sederhana segala macam gitu. Nah kemudian yang internasional yang levelnya tadi kalau dibilang tipis tadi mungkin ya gitu ya. Tapi ada satu hal, saya kenapa teringat ini karena menurut saya jadi yang menarik adalah ada satu perubahan fundamental yang terjadi antara rezim lama dengan rezim yang baru nih tentang sertifikasi gitu kan. Jadi kalau sebelumnya kita menganut rezim pengalaman berdasarkan tahun, ya kan? Kita ingat kan Mas Dedi kalau misalnya saya punya SKA muda itu mungkin 1 tahun, pengalaman tahunnya 3 tahun saya sudah baru bisa ya kan, saya baru bisa dapat 3 tahun. Ya. Terus nanti kalau saya sudah 5 tahun baru saya bisa alih ke madya. Ya. Nanti kalau sudah pertama tuh 10 tahun ya, 10 tahun itu berapa ya? Saya lupa ya dulu ya. Nah itu kan jadi dulu range-nya adalah tahun. Harapannya adalah ya udah jalan aja biasa. Nanti tergantung tahunnya bisa ini. Nah sekarang mungkin memang kalau kita mau bicara diskusi sulit atau tidak, nih
agak Relatif ya. relatif jadinya ya. Maksudnya Iya. relatif artinya gini, bisa jadi buat orang yang selama ini, oh kok gue punya talenta gitu ya. Saya punya talenta, wah gue nggak bisa utama karena harus 10 tahun lagi gitu kan. Nah, kelas SKA utama ini jadi dominasi orang-orang yang kebetulan lahir duluan gitu. Kasarnya gitu, lulus duluan lah gitu kan. Saya nggak bisa tuh begitu lulus udah 5 tahun capek kerja pun nggak bisa utama gitu. Kenapa? Karena ya sudah ini urut kacang. Lu terima aja. Lu mau keren, lu mau apa segala gitu. Jadi ada senioritas lah. Sulit ya. apa enggak? Bisa jadi juga dibilang pada waktu itu sulit gitu maksudnya. Tapi sekarang punya mungkin definisi sulit yang berbeda. Mungkin karena sekarang rezimnya udah ujian gitu kan, uji kompetensi. Yang penting memenuhi persyaratan minimum yaitu sudah S1 terus kemudian pernah PPAR dan magang 2 tahun atau punya pengalaman kerja 6 tahun gitu ya. Ikut ujian. Kalau hasilnya memang memenuhi high pass, dia bisa langsung utama gitu kan. Kalau dia biasa-biasa aja ya diberikan STRA 2 gitu kan. Nah, jadi artinya kesulitannya lain lagi nih gitu kan. Kenapa? Sekarang menarik kayaknya ujian batch 2 batch sebelumnya kali Mas Yuda ya. Ada dari beberapa teman di daerah, ada 6 orang atau berapa saya lupa. Jogja khususnya. Itu dari Jogja sama Semarang kalau nggak salah ya. Itu ujian Mas. Dia hanya memenuhi standar minimum bahwa hanya dia ikut EPAM atau apa saya lupa gitu. Tapi langsung bisa jadi utama. Yang which is nggak mungkin terjadi itu di dalam masa lalu sebelum di masa lalu. Gitu kan. Nah, apakah betul ini masuk yang tipis atau enggak gitu ya. Tapi saya rasa malah di Jakarta belum pernah ada ya kayaknya yang lulus langsung STRA 1 ya. 1 kali kalau nggak salah ada yang dari anak Jakarta. Jadi tidak juga merta-mata bahwa kesulitannya mungkin ke masa sistem yang lama dengan masa yang sekarang punya mungkin sama-sama sulit gitu ya, tapi sama-sama mudah gitu, tergantung cara melihatnya gitu ya. Kalau saya berpikirnya malah gini ya. Gimana? Yang sulit itu buatlah kasih yang tipis lah. Yang sulit-sulit persyaratan, yang jangan sebut EPAM segala macam, nyebutin persyaratan saja tadi sudah rumit. Saya menghafalkan apa yang jenengan sebutkan. Itu udah sulit. Kira-kira menjalaninya. Usulannya kira-kira gimana? Mbok ya bikin STRA yang semudah misalnya nih. Ada SIM tembak. Nah dulu jangan potong dulu. Di alam bebas itu ada SIM tembak. Kita ngunduhin SIM udah gampang. Soal kecelakaan terusan nanti gitu. Ya, tapi bahwa SIM itu resmi, ya, tidak melanggar hukum. Semua yang bisa nyetir boleh nyetir dan legal, ya, tidak. Ya, soal kecelakaan soal lain. Udah ada tempatnya asisten muda arsitek itu. Asisten muda arsitek tetap belum arsitek karena belum punya STRA. Kita terkunci tersandar dengan STRA. Kalau gitu ubah undang-undangnya dulu. Kita tidak usah melibatkan pihak luar lah. Gini. Terus Pihak luar. Usulannya gimimana? Nggak usah pakai ujian. Itu terlalu ringkas. Gimana? Kayak misalnya kita dikasih aja gitu. Enggak juga. Gimana? Ya kan misalnya yang harusnya misalnya kayak angkatan yang sudah ya layak untuk dapat sertifikat. Ada ODS 55. Iya. Oke. Itu udah ada loh Mas Dedi sekarang. Jadi buat teman-teman yang usia udah di atas 55 tahun misalkan atau sebetulnya nggak semua 55 tahun atau Mas. Gini ya. Mungkin itu 55. Persepsi saya ya. Itu mungkin belum bahasa indikasinya apa? Kenapa anggota yang 28.000 cuma 6.000? Enggak, saya nggak mengatakan karena IAI berdiri 59, undang-undangnya baru 2017. Jadi jelas jumlah yang 59 lebih banyak dong. Oke. Kan lahir duluan. Oke. Artinya apa? Artinya bahwa tipisnya jumlah STRA dengan dibanding itu menunjukkan bahwa ini ada apa? Apakah karena sulit? Apakah ada tidak berminat? Apakah karena apa gitu? Sebetulnya gini, kayak mungkin kalau saya melihat bukan mungkin masalah faktor waktu ya, betul Mas Yuda ya. Tapi saya lihat juga mungkin masalahnya adalah belum semua aware. Jadi misalkan bahwa saat ini kita kan bekerja sama dengan IAI ya Mas Yuda ya untuk juga melihat memetakan kondisi teman-teman. Jadi misalkan ada sekarang itu kan memang definisinya uji kompetensi ya kan. Tapi uji kompetensi itu di DAI juga diterjemahkan menjadi 2 Pak. Uji tertulis dan lisan.
Jadi wawancara gitu. Jadi harusnya ini jauh lebih mudah gitu. Tapi menariknya Mas Didi, mereka yang sudah dipakai kasih karpet merah untuk wawancara ini pun juga ternyata banyak yang fail. Banyak yang fail gitu loh. Jadi menarik gitu. Sekarang ini banyak yang fail kan di-failkan gitu loh. Failnya karena padahal wawancara loh, padahal artinya mereka memaparkan proyeknya dia ya gitu ya, ditanya segala macam. Itu kan harusnya sudah jauh lebih sulit. Jadi menurut saya memang definisi sulit atau tidak memang menjadi perlu interpretasi yang berbeda-beda ya. Tapi saya rasa yang sekarang ingin DAI lakukan ya Mas Yuda ya adalah memberikan jalur yang mudah gitu ya. Tapi apakah kemudian itu menjadi sulit atau tidak kan bisa juga interpretasi kepada betul. Pemohon ya Mas Yuda. Iya. Jadi misalnya ke sana sudah diberi kesempatan ODS segala macam ya, Anda nggak ujian tapi bukan nggak ujian tapi bentuknya adalah itu terima kasih itu. ODS itu istimewa tuh. Saya berterima kasih dengan ada ODS saya pribadi ya. Dengan ODS saya bisa punya STRA. Iya. Kan itu. Oh, akhirnya punya STRA juga. Alhamdulillah. Jadi gini loh, kadang-kadang ketika ditanya, kenapa kamu? Jadi dia udah bisa bilang, engkong arsitek. Gitu. Saya mau begitu nih, ini gini nih. Sebenarnya saya nggak berminat Pak, karena nih ya, tanpa STR pun kita bisa cari makan lah. Kan ujung-ujungnya berkarya itu. Ternyata bahwasannya profesi itu bukan soal namakan, bukan soal karya, bukan soal duit, berprofesi berarti bukan soal uang saja. Tapi soal harga diri. Sudah. Jadi STRA ini udah harga diri Mas sudah. Harga diri. Ketika di kemudian hari. Dari tadi dong. Ntar dulu, terus dipuji ntar lagi. Nah, cara gini. Dulu kakek itu kerjanya apa? Arsitek. Mana STRA-nya? Ada STRA-nya gitu kan. Terus misalkan ya pada keterangan di Nissan ada R gitu kan. Berarti memang arsitek. Kadang-kadang gini ya, bahwa hidup itu kan tidak cuma berprofesi dapat duit, tidak, tapi ada penghargaan. Oke. Kan gitu ya. Jadi arsitek ini adalah profesi yang terhormat. Sepakat saya. Maka dengan demikian jangan dikuasai oleh orang tertentu. Kalau mau jujur-jujuran, jadi arsitek yang disidang oleh TPA, ya, dengan teman-teman yang ngurus perizinan, itu duitnya gede perizinan loh Pak. Bener nggak? Sorry ya, ini. Ya, yang bermain sebagai biro jasa untuk ngurus perizinan dengan arsitek yang menandatangani. Duitnya lebih gede yang ngurus perizinan. Tapi kan nggak kurang harga dirinya. Soal lain. Makanya. Tapi ini saya melihatnya bahwa kenapa saya harus bersecara? Karena hidup itu harus punya harga diri. Siap. Kira-kira gitu ya. Nah, harga diri ini DAI jangan mempersulit untuk orang punya harga diri. Loh, tadi kan udah dipermudah. ODS diperbanyak. Jadi Mas Dedi, saya rasa mungkin yang hari ini ya, makanya kita punya podcast segala macam, salah satunya adalah untuk komunikasikan bahwa memang banyak solusi-solusi sebetulnya yang sudah kita buat ya bersama IAI untuk mengakomodir tadi yang dibilang sulit tadi ya. Mungkin tinggal masalahnya adalah hingga hari ini memang belum banyak ya Mas Yuda ya. Saya rasa nggak semua provinsi belum mengadakan ODS. Karena gitu ODS ya. Itu adalah permohonan dari IAI. Gitu. Dari IAI. Jadi berarti IAI yang mesti kejar-kejar dong ODS-nya. Betul. Jadi memang harusnya setiap IAI provinsi kita dorong untuk melayani anggotanya, mempermudah memberikan layanan mudah dengan melakukan ODS begitu. Sebagai tuan rumah. Nah, kami DAI sangat terbuka sebetulnya dengan berbagai macam solusi yang ditawarkan atau diminta oleh IAI untuk mempermudah layanan kepada anggotanya. Jadi saya rasa bulan depan ada 2 ODS kalau nggak salah. Bahkan kita nanti akan ada punya RPL segala macam yang kita akan bahas dalam podcast berikutnya ya. RPL cakep itu. Thank you. Artinya dulu. Gitu ya, ini kan bawahnya. Jangan dianggap semua asing ber-STRA itu harus levelnya kayak Andra Matin, level yang kedua. Enggak lah. Bahwa kita itu Indonesia itu ada 15.000 pulau. Nah pulau-pulau yang ujung-ujung ini bangunan masih. Oke, tunggu dulu. Gini dulu. Uji kompetensi tidak menilai karya, tapi keandalan bangunan yang diujikan. Kecuali yang bersangkutan sudah punya SKA sebelumnya. Jadi bukan menilai hasil karya arsitektur ya enggak. Yang dinilai adalah pengetahuan dan kemampuannya memahami keandalan bangunan. Jadi apakah itu karyanya baik atau enggak di masa sekarang dan yang masa lalu nggak dilihat oleh DAI. Kecuali kasus portfolio. Tapi itu pun yang dilihat bukan style bangunan, tetapi apakah dia memenuhi ketentuan keandalan bangunan. Sebagai gambaran gini Mas Dedi, dalam berbagai macam wawancara,
kita tidak mensyaratkan lagi bahwa portofolio yang disajikan harus sekian lantai, sekian itu gitu. Tidak, tapi ambilkan satu proyek yang bisa menunjukkan kemampuan Anda menjawab kompetensi arsitek. Jadi bahkan seingat saya ada ya kejadian yang rumah tinggal gitu Mas Didi. Dia karyanya rumah tinggal. Di portofolio kan, dipaparkan, itu bisa. Yang penting adalah pada saat dia ditanya oleh pengujinya, dia bisa menjelaskan kompetensinya. Jadi bukan masalah, ini gayanya apa, kok nggak keren gitu. Nggak seperti itu. Tapi misalkan ada juga banyak yang saya ingat sekali kayaknya pernah kita uji portofolio satu proyek di Medan atau apa gitu Mas Yuda yang proyeknya sampai 3-4 lantai. Tapi pas kita cek kenapa tidak lulus karena ternyata gambar lot parkirnya untuk grid 6 meter itu dibuat 3 lot parkir. 6 meter. 3 lot parkir untuk mobil gitu loh. Jadi gagalnya karena ternyata dia tidak memahami. Standar-standar bangunan dan keandalan bangunan tidak dipenuhi. Hal-hal nakal ada nggak kira-kira bimbingan ujian seperti justru itu? Satu, yang kedua setiap ODS tuh kita bikin ada bimbingan dulu. Ada. Terus sama termasuk bocoran-bocoran soal. Tapi tentu itu tidak dimotori sepenuhnya oleh DAI karena itu IAI punya kewajiban melakukan pembinaan pada anggotanya. Iya. Jadi saya rasa kerjasama IAI DAI sementara ini sih. Ini memang kita nggak salah. Hari ini perdana ini kita undang provokator. Oh iya. Ya, karena jadi podcastnya kebetulan udah punya Estera juga. Nah, kebetulan udah punya Estera untuk harga diri. Beda kalau dia belum punya Estera. Itu arsitek itu harga diri, Pak. Iya, oke. Mas Dedi, thank you banget sudah meramaikan podcast perdana kita dengan provokasi-provokasinya gitu ya. Ini tadi diskusi panjang ini nggak disetting nih Mas. Terjadi emosional ini dengan sendirinya nih. Emang dari dulu begini. Mantap. Mas Yuda, thank you banget. Sama-sama pasti. Terima kasih semuanya. Ini mudah-mudahan podcast perdana kita di Teras DAI ini cukup memberikan informasi buat teman-teman pemirsa. Sampai ketemu di podcast berikutnya.